Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ibu guru harap semua dalam keadaan baik ya. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, selanjutnya sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu meminta kalian untuk menyanyikan lagu nasional satu saja, terserah itu bisa Indonesia Raya, Garuda Pancasila, atau sebagainya. Nah, di sini walaupun Ibu tidak bisa melihat kalian, Ibu harap apa yang Ibu perintahkan ke kalian bisa kalian jalankan dan kalian bisa bersikap jujur. Nah, selanjutnya ketika kalian menyanyikan lagu nasional, kalian bisa mempause video ini dulu. Setelah sudah selesai, kalian bisa melanjutkan menonton videonya lagi. Terima kasih anak-anak. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar kelas 6, tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah: pertama, siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menuliskan laporan tentang perbedaan kegiatan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya secara benar melalui diagram Venn. Yang ketiga, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Oke anak-anak, jika pada subtema 1 kita telah belajar tentang tumbuhan sahabatku dan terfokus pada tumbuhan, nah di subtema 2 ini kita akan membahas tentang hewan sahabatku, di mana terfokus pada hewan. Nah, selain itu di subtema 1 kita telah belajar tentang kegiatan sosial budaya di negara-negara ASEAN. Nah, di subtema 2 ini kita akan membahas kegiatan ekonomi dari negara-negara ASEAN tersebut. Anak-anak, ada yang tahu tidak sih mengapa kalian harus belajar materi ini? Nah, kalian harus belajar materi ini untuk menambah wawasan kalian supaya lebih luas lagi. Selain itu, jika kalian sebelumnya sudah mengetahui berbagai jenis hewan di lingkungan sekitar kalian, sekarang dengan kalian mempelajari materi ini, kalian akan dapat mengetahui cara perkembangbiakan dari hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Seperti itu anak-anak. Anak-anak, apakah kalian memelihara sapi di rumah? Sapi dapat dimanfaatkan susu dan dagingnya. Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau bahkan hewan peliharaan. Salah satu contohnya adalah gajah putih. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan juga Thailand. Menjaga gajah putih merupakan usaha yang sangat mahal, karena pemilik harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Selanjutnya, negara kita Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan yang sangat luas. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna merupakan salah satu ikan yang paling dicari oleh negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan juga Uni Eropa. Anak-anak, tahukah kalian burung apakah ini? Ya, benar, burung takur. Burung takur hidup di Malaysia. Burung ini merupakan hewan yang dilindungi oleh negara. Anak-anak, tahukah kalian hewan-hewan tersebut memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda? Nah, hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Selanjutnya, perkembangan hewan secara generatif itu ada 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Pertama, ovipar.
Ovipar artinya bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, tidak melahirkan dan juga tidak menyusui. Contoh hewan ovipar adalah ayam, burung, dan jenis unggas lainnya. Yang kedua adalah vivipar. Vivipar artinya melahirkan. Hewan ini melahirkan dan juga menyusui atau yang disebut dengan mamalia. Untuk mamalia darat itu memiliki rambut di tubuhnya. Nah, contoh hewannya apa anak-anak? Iya, betul. Contoh hewannya seperti sapi, kucing, gajah, dan lainnya. Yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar artinya bertelur sekaligus melahirkan. Nah, hewan betina ovovivipar itu juga bertelur, tetapi telurnya tidak langsung dikeluarkan, tetapi tumbuh berkembang di dalam tubuh induknya. Nah, setelah berkembang di dalam tubuh induknya dan akhirnya menetas, akhirnya dikeluarkan. Nah, contoh dari hewan ovovivipar sendiri adalah ular, platypus, dan lain-lain. Nah, anak-anak, selanjutnya amatilah gambar-gambar hewan berikut ini. Lalu, kelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan cara perkembangbiakannya ke dalam diagram Venn seperti ini. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonominya. Ikan dan hewan ternak banyak dimanfaatkan untuk dikonsumsi dan juga dijual. Sebagian bahkan ada yang mengekspornya ke negara lain. Nah, kegiatan ekonomi suatu negara itu sangat berkaitan dengan kondisi geografisnya. Mari kita simak tayangan berikut ini. Pertama, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal dengan kekuatan sumber daya alamnya berupa minyak bumi dan gas bumi. Brunei Darussalam memiliki pendapatan per kapita tertinggi. Yang kedua, Filipina. Negara Filipina mengandalkan di sektor pertanian dalam kegiatan ekonominya. Beberapa hasil pertaniannya diekspor seperti padi, kelapa, gula, dan juga nanas. Yang ketiga adalah Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Beberapa sumber daya alam tersebut diekspor seperti minyak, gas bumi, tekstil, dan juga produk-produk kayu. Selain itu, pada sektor pertambangan dan juga pariwisata merupakan andalan dari Indonesia. Yang keempat adalah Kamboja. Negara Kamboja mengandalkan sektor pertaniannya di sepanjang aliran Sungai Mekong. Hasil pertaniannya berupa padi dan juga karet. Anak-anak, selanjutnya kalian bisa membaca kegiatan ekonomi negara Asia Tenggara lainnya pada buku kalian halaman 73 sampai dengan 76. Lalu tugas kalian adalah membandingkan dua negara di Asia Tenggara menggunakan diagram Venn. Silahkan kalian bandingkan kegiatan ekonominya. Berikut contoh dari diagram Venn-nya. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu Guru akan membacakan sebuah teks. Tugas kalian adalah mencari ide pokok dari paragraf 1 dan paragraf 2. Simak baik-baik ya. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di daratan tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan juga menyelam. Hal ini karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu bebek tetap hangat di malam hari. Nah, anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang pertama, perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Yang kedua, kegiatan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga adalah menemukan ide pokok.
Oke anak-anak, selanjutnya tugas kalian di rumah adalah mengerjakan soal-soal yang ibu berikan. Untuk link soalnya bisa kalian akses di deskripsi video di bawah ini ya. Nah, anak-anak, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan juga tetap menjaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah ya. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.